Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Urusan jawab juga dong. Wajib menjawab salam itu. Iya, assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Jadi apa tadi kita mau ngobrol tentang sejarahnya cucu Nabi namanya Husain bin siapa tadi? Ali. Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dia itu bapaknya namanya Ali, ibunya namanya Fatimah Zahra. Nah, ketika berbicara kayak gini, kita berarti sedang berbicara tentang sejarah. Iya. Apa, Sam? Sejarah. Nah, sejarah itu orang yang sedang meneliti di masa lampau. Orang yang meneliti di masa lampau. Kalau menurut kakak, sejarah itu apa? Itu belajar dan cerita tentang masa lalu, mengambil ilmu dari cerita itu. Mengambil pelajaran, mengambil ilmu dari kejadian-kejadian masa lalu. Tapi kalau dibilang dengan sejarah, itu maksudnya masa lalu tadi, bukan proses belajarnya. Masa lampau, apa yang sudah terjadi. Jadi ketika kita berbicara tentang kehidupannya Nabi Muhammad, berarti kita sedang membaca sejarahnya Nabi. Walaupun nanti ada membahas atau membicarakan pemikiran beliau, tapi semua itu masuk ke dalam sejarah. Sejarah itu catatan yang menunjukkan kejadian di masa lampau. Nah, sejarah sendiri itu ada padanan katanya dalam bahasa Arab, namanya sajaroh. Sajaroh itu artinya pohon. Ya, pohon. Jadi sejarah itu. Nama sejarah itu apa? Jadi dalam bahasa Arab atau dalam budaya Arab, ketika mau menjelaskan ini anaknya ini, anaknya ini, anaknya ini terus sampai Nabi Adam, gambar tentang ini semua itu disebut dengan sajaroh. Pohon. Iya, pohon. Karena bentuknya kan nanti akan kayak pohon. Ini anaknya A dan B, A anaknya A dan C, terus ini B anaknya D dan D, D1 misal, dan seterusnya. Itu sampai ke atas, jadi dari awalnya cuma kecil satu orang, terus kan bapaknya, ibunya, ayahnya dari bapak ibunya, ayah dari ibu, ayah dan ibu dari ibunya, terus jadi kayak pohon. Makanya disebut dengan sajaroh. Jadi sejarah itu kurang lebih seperti itu. Cuma ada yang menjelaskan kayak gini, namanya sejarah itu mulai kapan? Mulai ditemukannya tulisan. Seperti prasasti yang ada di sini. Prasasti, cerita, buku, cerita, dan semacamnya. Atau buku. Dan kalau meneliti mendapatkan benda, ya gitu juga bisa. Jadi intinya sejarah itu ada yang menerjemahkan dibatasi dengan kapan ditemukan tulisan. Ketika tulisan itu sudah ditemukan, dimulailah kita bisa mengenal sejarah pada waktu itu. Kalau belum mengenal tulisan, bisa nggak mengetahui? Enggak. Tapi kalau kalian nanti belajar, ada namanya belajar tentang tanah. Maksudnya? Jadi kalau kalian belajar tanah, kalian akan tahu apa yang terjadi
dari lapisan tanah. Oh, lapisan tanahnya seperti ini, batu-batunya seperti ini, Oh iya. ada laharnya, ada ininya, Memang ada jenis tanahnya. Berarti pasir. harus berupa tulisan enggak? Iya. Enggak, ini berupa tulisan enggak kalau lapisan tanah? Iya, kan lurus. Tulisan apa bukan? Tulisan manusia atau bukan? Tidak. Itu adalah karyanya alam. Misalnya gunung meletus, kan di atasnya jadi tertutup lahar. Terus di atasnya lahar tadi ketutup tanah lagi. Karena setelah berjalannya waktu bertahun-tahun. Jadi itu nanti bisa kalian pelajari tentang sejarah kehidupan manusia, sejarah kehidupan alam semesta termasuk bumi. Nah, sekarang tentang cucu Nabi. Cucu Nabi itu orang istimewa. Kenapa istimewa? Beliau itu sampai, jadi kalau berbicara tentang cucunya Nabi di Indonesia itu ada pengaruhnya enggak? Kalau setahu ayah itu ada pengaruhnya. Jadi orang Indonesia itu sejak dulu ada namanya Husain. Cucunya Nabi ini namanya siapa? Husain. Bahkan kakeknya ayah itu namanya juga sama, Husain. Benar. Mbah, tapi karena Jawa maka disebut dengan Mbah Kusen. Ya karena pakai logat bahasa Jawa, manggilnya itu Mbah Kusen karena kesulitan waktu itu untuk mengatakan Husain, itu sulit. Oh. Ya karena nggak terbiasa. Oh, makanya Mbah Kusen kayak gitu. Oh, makanya Dan itu kenapa San? Jadi banyak jadi nama Husain ini sudah sangat dikenal sama orang-orang Indonesia di Nusantara. Di tempat-tempat lain juga sama, di Aceh itu banyak dampak-dampak yang menunjukkan keakraban atau kedekatan dengan cucunya Nabi ini. Ada lagu-lagu tentang Husain bin Ali, tentang cucunya Nabi. Sampai sekarang lagunya itu masih ada. Iya. Tentang apa? Tentang meninggalnya atau syahidnya cucunya Nabi ini. Di Nusantara ini. Iya, di Indonesia. Tapi kalau orang bilang Husain, kenapa sulit? Ya, enggak sulit. Jadi banyak, yang jelas ayah mau bilang di sini banyak sekali orang yang punya nama Husain. Iya, ada. Kenapa? Karena itu nama istimewa. Istimewanya salah satunya apa? Dia adalah syahid paling tinggi kedudukannya. Derajatnya juga. Derajatnya itu paling tinggi. Tapi kalau yang kedua, kan lagi cerita adiknya. Yang kedua, dia itu pemuda penghulu surga. Jadi di surga cucunya Nabi ini adalah pimpinan. Iya. Pemimpin. Kalau di surga saja jadi pemimpin, kira-kira orang istimewa enggak? Orang istimewa. Kenapa kok istimewa? Orang manusia istimewa gara-gara apa? Gara-gara berbuat baik apa berbuat buruk? Berbuat baik. San, kalau menurut kakak karena berbuat baik. Kalau menurut terusan? Ayo, jangan berpikir panjang. Beriman kepada Allah. Oh, beriman kepada Allah. Kalau apa yang membuat orang berbuat baik itu kenapa? Karena takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena takut.
Kalau setahu ayah bisa karena takut, bisa karena sayang. Jadi orang bertakwa kepada Allah itu bukan karena takut tok, tapi karena apa? Dia mencintai Allah. Karena yang paling tepat, yang paling pas untuk dicintai itu adalah Allah. Kayak misalnya Mas Rusan seneng sama mainan bisa rusak nggak? Iya. Misalnya. Bisa nggak? Beli helikopter, baterainya habis jatuh, bisa patah nggak? Iya. Kakak Asa punya buku bagus buat gambar, ternyata disobek sama adik Queen, rusak nggak? Iya. Jadi hal-hal yang semacam itu ketika disukai, dicintai, itu nggak abadi. Sementara kalau mencintai Allah itu abadi. Nah, orang-orang seperti Jujun dan Nabi ini adalah orang yang seperti itu. Orang yang baik, beriman, dan dia taat kepada orang tuanya nggak, San? Rusan. Iya. Kalau nggak taat sama orang tuanya bisa jadi pemimpin di surga apa enggak? Enggak. Malah menjadi pemimpin neraka. Bisa jadi. Ya udah, kita sambung nanti lagi ya. Oke? Iya.